saya melanjutkan ya. Jadi kita akan berdiskusi mengenai kesehatan reproduksi dan perimenopause. Nanti akan saya review ya secara singkat saja karena kalau saya review detail nanti waktunya sepertinya tidak cukup ya. Jadi nanti teman-teman boleh kita sambil diskusi di sesi tanya jawab. Nanti kita sesi tanya jawabnya di akhir aja ya teman-teman. Kemudian untuk yang bertanya boleh lewat chat, boleh juga nanti teman-teman raise hand. Jadi kita taruh aja di belakang. Baik, sebelum kita mulai, teman-teman dipersilahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Disilahkan. Baik, dapat diakhiri. Oke, um, yang pertama kita review dulu ya terkait dengan kesehatan reproduksi. Jadi sebenarnya kesehatan reproduksi itu dia materinya cukup luas ya. Jadi dia berbicara tentang infeksi, mungkin teman-teman bisa membahasnya dengan PMS, IMS, kemudian berkaitan dengan kesetaraan gender dan lain-lain. Nah, yang pertama kita akan bahas berbagai jenis ya terkait dengan infeksi genitalia. Jadi secara umum infeksi genitalia ini dibagi tiga teman-teman. Ini didasarkan pada lokasi anatominya. Jadi ada vulvitis, vaginitis, dan cervicitis. Tis di belakang ini menunjukkan adanya radang atau infeksi. Jadi misalkan vulvitis ini berarti radang pada area vulva. Cervicitis berarti adanya radang atau infeksi pada area cervix. Seperti itu. Nah, yang pertama, vulvitis ini dia ada dua secara umum. Ada kondilom dan moluskum. Rasanya kalau kondilom ini banyak ditemukan ya, apalagi pada tempat-tempat yang di situ angka free sex itu relatif besar atau banyak berkaitan dengan infeksi-infeksi HIV dan lain-lain ini pasti banyak ditemukan. Nah, jadi kondilom acuminata ini dia disebabkan oleh human papillomavirus. Jadi dia berkaitan dengan virus HPV. HPV berapa? HPV tipe 611. Nah, ini dia malignannya rendah. Artinya apa? Dia sebenarnya tidak secara keganasan, malignannya mengarah ke keganasannya ini dia rendah. Nah, kemudian transmisi atau penularannya bagaimana? Dia bisa oral, bisa anal ya. Juga yang pasti genital ya, karena ini termasuk salah satu dari infeksi menular seksual. Juga bisa vertikal, jadi selama kehamilan, kalau misal ibunya ada kondilom ini juga bisa menular ke anaknya. Nah, pengaruhnya apa? Dia bisa meningkatkan risiko CSPV. Kenapa demikian? Karena um, si HPV ini dia akan menginfeksi dan menyebabkan radang ya. Nah, ini juga mempengaruhi imunitas pada seseorang. Ketika ada radang dan imunitasnya dia lemah, maka otomatis ada port de entry atau jalan masuknya kuman ya. Bakteri patogen dan lain-lain yang itu akan mempengaruhi di area lesi tersebut yang bisa mengarah resiko ke kanker serviks. Nah, secara pengobatannya ini bisa dengan berbagai macam pengobatan, tapi kalau kita kebidanan, tentu kita lebih ke upaya-upaya promosi dan promotif dan preventif. Jadi kita usahakan pasien kita tidak sampai mengarah ke kondilom. Jadi kita cegah dari faktor risiko yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami kondiloma. Tapi kalau sudah terjadi, maka otomatis bidan bisa melakukan kolaborasi maupun rujukan dengan spesialis objin atau paling tidak dengan dokter umum ya untuk memberikan pengobatan karena ini di luar ranah kewenangan seorang bidan. Nah, kalau berkaitan dengan asuhan kebidanan yang bisa kita lakukan, kita bisa mengingatkan pasien untuk KIE, personal hygiene dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah molluscum contagiosum. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini dia tidak nyeri ya. Nah, kemudian penyebabnya adalah MCV1. Apa sih nanti dampaknya atau pengaruhnya? Dia biasa ada infeksi tapi infeksinya ringan. Ya, jadi tidak berpengaruh besar selama sistem imunnya dia baik, biasanya ini akan mudah untuk sembuh seperti itu. Nah, kemudian ini berkaitan dengan kondilom. Oh, maaf ini slide-nya tadi kepisah ya. Jadi ini berkaitan dengan kondilomnya.
Kemudian yang kedua adalah vaginitis. Ini infeksi yang ada di area vagina. Ini kurang lebih ada 3 BV atau bacterial vaginosis, trichomoniasis, dan candidiasis. Nah, kalau BV ini dia sebenarnya bukan masuk IMS ya teman-teman. Nah, ini jadi sebenarnya ada pergeseran abnormal di flora normal vagina. Jadi ada bakteri anaerob yang kemudian dia tumbuh. Namanya apa? Gardnerella vaginalis. Apa sih yang menyebabkan atau faktor risikonya? Ada oral seks, penggunaan docing atau bilas vagina, kemudian merokok, hubungan seksual pada saat menstruasi, ada penggunaan IUD dan juga lain-lain. Nah, pengaruhnya apa? Biasanya ini pasti yang menyebabkan keputihan. Dia warnanya putih keabu-abuan, kemudian dia tipis ya, jadi bukan yang apa seperti susu seperti itu. Nah, ini untuk tata laksananya ya. Ini kita kolaborasi dengan dokter obgyn ataupun dokter umum. Kemudian trichomoniasis. Trichomoniasis ini dia masuk pada IMS. Penyebabnya Trichomonas vaginalis. Nah, ini berkaitan dengan multiple partners ya. Jadi dia bergonta-ganti pasangan. Ini adalah faktor risiko dari trichomoniasis atau dia ada kontak dengan pasangan yang dia ada sakit ya. Nah, pengaruhnya apa? Biasanya dia tandanya dia ada kemerahan. Kemudian dia juga bisa ada udem atau bahkan ada seperti yang terkelupas ya. Nah, ini biasanya pasiennya akan ada nyeri pada saat dia berkemih. Kemudian merasakan gatal ya, bahkan sampai bisa ke vaginal spotting. Nah, kemudian cirinya dia berbuih ya, jadi ada buihnya kalian trichomoniasis. Dia tipis berbau warnanya kuning kehijauan. Nah, kemudian pada area serviks bisa tampak kemerahan dan rapuh atau ada strawberry spots ya. Ini salah satu ciri khas dari trichomoniasis. Nah, tata laksananya sebagai berikut. Kemudian harus ada pemeriksaan ulang ya. Ini karena harus dicek apakah infeksi ini sudah selesai atau tidak. Kemudian yang kedua adalah kandidiasis. Jadi kandidiasis ini dia jamur ya. Jamurnya apa? Candida sp ya. Ini juga bukan merupakan bagian dari IMS. Faktor resikonya ada banyak, perubahan hormonal, penggunaan terapi antibiotik dan lain-lain. Pengaruhnya biasanya pasti dia ada keputihannya. Dia bentuknya seperti keju ya. Kemudian dia tidak berbau. Jadi bentuknya tuh seperti keju teman-teman, agak padat, tidak tipis seperti yang sebelumnya. Nah, ini kurang lebih adalah tata laksananya. Ini kita lakukan kolaborasi dengan obgyn ataupun dokter umum. Kemudian, nah ini kata laksana lanjutan. Selanjutnya adalah yang di area serviks, teman-teman. Atau serviks ini ada gonorrhea dan chlamydia. Gonorrhea masuk ke IMS, teman-teman. Ini juga banyak sekali kita temukan pada pasien-pasien ya, terutama yang banyak melakukan free sex dan lain-lain. Penyebabnya adalah Neisseria gonorrhea. Faktor risikonya bisa berkaitan dengan imunitas, bisa berkaitan dengan ketika dia memiliki pasangan yang memiliki IMS. Nah, ini salah satu risikonya adalah ke gonorrhea. Pengaruhnya biasanya ada sekretnya atau ada keputihannya, warnanya kuning muda ya teman-teman. Nah, kemudian bisa ada perdarahan ya atau postcoital bleeding ya. Jadi setelah senggama dia bisa ada perdarahan. Kemudian di area serviksnya dia bisa terlihat udem, kemerahan dan juga ada erosi. Kemudian yang terakhir adalah chlamydia untuk yang diservisitis ya teman-teman. Nah, chlamydia ini disebabkan oleh chlamydia trachomatis. Nah, dia warnanya kuning pekat ya. Kemudian bisa berpengaruh ke keseimbangan hormonalnya mengarah ke gangguan menstruasi berupa menorragi ya teman-teman. Nah, kemudian bisa ada perdarahan vagina juga sama seperti gonorrhea. Ini penata laksanaannya. Kemudian yang selanjutnya adalah ulkus ya. Nah, ini adalah HSV dan juga sifilis. HSV ini bisa tipe 1, bisa tipe 2. Kalau dia sering oral seksual, biasanya mengalami ke HSV 1. Kalau berkaitan dengan genital, biasanya ke HSV 2. Nah, pengaruhnya ada disurianya. Jadi dia biasanya ada gangguan perkemihannya. Ini adalah contoh-contoh gambar berkaitan dengan HSV. Ini terapi farmakologi dan non-farmakologi. Kemudian yang terakhir ada sifilis. Sifilis juga banyak sekali kita temukan ya. Nah, ini berkaitan dengan treponema pallidum ya, teman-teman penyebabnya. Jadi dia adalah masuk pada bakteri, bukan virus ya. Dia bakteri gram negatif. Nah, pengaruhnya apa? Kalau yang primer, dia biasanya ada ulkus, tidak nyeri. Tapi kalau yang sekunder, dia biasanya bentuknya berpapul-papul seperti itu. Nah, ini penata laksanaannya. Kemudian kita juga bisa merujuk pasien-pasien yang mengalami infeksi. Ya.
Nah, kemudian selanjutnya kita mereview tentang pencegahan deteksi dini masalah pada kesehatan reproduksi. Ya, jadi masalah yang pertama adalah CA cervix ya. CA cervix ini disebabkan oleh virus ya, terutama tipe 16 dan 18. Faktor resikonya rasanya semua dari kita sudah hafal ya. Karena saking banyaknya kasus ini gitu ya. Pasti berganti-ganti pasangan hubungan seksual dini, terutama di usia kurang dari 20 tahun. Kemudian multipara karena dia berkali-kali melahirkan sehingga ada berkali-kali gesekan yang memungkinkan adanya luka yang akhirnya menyebabkan ada virus. Ketika ada virus tipe 16-19 ini, dia ada port de entry dan akhirnya menyebabkan pasien itu mengalami infeksi. Kemudian ada riwayat IMS ya, misalkan contoh misalkan kandi gonori dan lain-lain. Kemudian banyak ditemukan pada sosioekonomi rendah. Ini berkaitan dengan personal hygiene-nya. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan untuk mendeteksi? Yang pertama IVA, ini banyak sekali dilakukan oleh teman-teman bidan ya. Jadi ini infeksi visual dengan asam asetat. Jadi yang digunakan adalah asam asetat. Ini sederhana dan bisa langsung ketahuan ya. Nah, ini adalah contoh untuk IVA negatif dan ini adalah gambaran kurang lebih untuk IVA positif. Jadi dia ada warna keputihan setelah kita berikan asam asetat. Dan yang kedua adalah pap smear. Nah, pap smear ini tentu dilakukan pada fasilitas kesehatan lanjut ya, contoh misalkan di rumah sakit dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir kita bahas tentang perimenopause-nya, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya ketika kita belajar perimenopause itu, kita belajar tentang adaptasi dan juga gangguannya. Jadi secara adaptasi itu kata kuncinya nanti sangat mudah, nanti kita bahas ya. Kemudian yang kedua, gangguan perimenopause ini bisa fisik dan juga psikis. Nah, yang pertama perimenopause-nya. Jadi sebenarnya perimenopause ini adalah masa ya teman-teman. Jadi dia masa mulai dari muncul gangguan sampai dengan 1 tahun setelah menopause yang terakhir. Jadi dia masa. Jadi masa dari perimenopause itu terdiri dari dia mulai ada gangguan keseimbangan. Biasanya keluhannya itu menstruasi tidak teratur, kemudian ada rasa panas pada malam hari atau hot flash, kemudian misalkan ada gangguan perkemihan, kemudian ada rasa sakit saat berhubungan badan dan lain-lain. Nah, itu sudah mengarah ke perimenopause, kemudian dilanjutkan pada masa menopause sampai dengan masa 1 tahun setelah menopause ya. Jadi di sini kurang lebih rentang usianya diestimasi mulai dari 46 tahun ya sampai 51 tahun. Jadi misalkan usia menopause-nya di 50, maka perimenopause-nya berakhir setelah 1 tahun ya. Jadi peri itu prinsipnya dia sampai 1 tahun lepas kejadian tersebut. Misalkan perinatal ya sampai 1 tahun lepas kelahirannya dia ya. Nah, secara umum ini terbagi sebelum seseorang memasuki masa perimenopause itu ada masa pramenopause. Nah, masa pramenopause ini adalah masa ketika dia mulai memasuki masa perimenopause tapi dia belum ada gangguan hormonal. Jadi ini hanya secara usia. Jadi kalau orang di usia pramenopause itu menstruasinya yang masih aman, tidak ada keluhan-keluhan. Tapi ketika mulai muncul keluhan-keluhan gangguan menstruasi, maka dia mulai masuk pada pramenopause ya. Nah, kalau menopause sendiri ini ditegakkan ketika seseorang itu amenore atau tidak menstruasi 12 bulan berturut-turut. Jadi kata kuncinya ada dua. Yang pertama 12 bulan, yang kedua berturut-turut. Jadi semisal ada seorang pasien yang dia amenorenya 11 bulan, kemudian dia menstruasi bulan depannya baru amenore 1 bulan, totalnya memang 12 tapi tidak berturut-turut, maka dia belum bisa ditegakkan dia masuk pada menopause ya teman-teman. Nah, kalau pasca menopause ini setelah kejadian menopause itu hingga akhir hayatnya pasien kita. Nah, jadi pramenopause itu bisa dimulai usia 40-an ya. Nah, kalau perimenopause ini dia ketika sudah mulai adanya gangguan, teman-teman. Ini berkaitan dengan apa? Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan jumlah folikel yang dia sudah menurun bahkan sampai habis. Ketika folikelnya ini sudah menurun atau bahkan habis, tentu proses proses untuk pematangan sel telur tidak akan terjadi karena sel telur akan bisa matang hanya ketika ada folikel yang dia berkembang menjadi dominan dan akhirnya dia akan menjadi ovum yang matang ya teman-teman. Kemudian perimenopause ini kurang lebih usia 45 tahun. Nah, ini saya sebutkan ya, menopause itu 12 bulan berturut-turut teman-teman. Nah, awal transisinya apa? FSH-nya awalnya dia meningkat ya. Jadi FSH itu dia akan terus meningkat. Ini menjadi salah satu
goal diagnose dari pemeriksaan pada saat menopause. Jadi pemeriksaan pada saat menopause itu salah satu tandanya adalah FSH yang dia tinggi. Kenapa dia tinggi? Karena tidak ada umpan balik negatif, karena tidak adanya estrogen yang diproduksi oleh sel TK. Mengapa tidak ada sel Mengapa tidak ada sel TK? Mengapa tidak ada estrogen yang diproduksi? Karena folikelnya ini sisa yang jelek-jelek. Ketika folikelnya jelek, maka dia tidak akan bisa menangkap. Jadi reseptor FSH-nya ini tidak akan bisa berfungsi. Dia nggak bisa berfungsi, akhirnya dia juga nggak akan bisa berkembang. Kemudian progesteronnya rendah, estrogen juga rendah ya. Nah, kemudian akhir transisi masa menopause ini dia sudah anovulasi ya tentu. Kemudian jumlah folikel menurun drastis ya, kemudian estrogennya dia juga akan menurun. Nah, ini adalah mekanismenya seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi folikel ini dia umpan baliknya dia negatif. Ya, dilepas secara maksimal FSH-nya terus naik, tapi tidak ada yang menekan dia. Jadi negatif feedback-nya itu tidak terjadi. Masalahnya apa? Banyak banget. Yang pertama ada gangguan pola haidnya. Jadi prinsipnya masalah yang terjadi pada orang dengan keseimbangan hormonnya yang sudah terganggu sama seperti permasalahan pada yang non lansia. Jadi hampir semua sistem dalam tubuh itu juga mengalami permasalahan. Salah satunya adalah berkaitan dengan pola headnya dia yang kemudian tidak seimbang ya. Jadi akhirnya sampai dia mengarah ke amenore. Kemudian ada beberapa gangguan fisik, contoh misalnya ada hot flash ya. Jadi ini rasa panas di area muka dan juga di area leher ya, terutama terjadi pada malam hari. Ini dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya juga berkaitan dengan cuaca ya. Kemudian banyak atrofi ya, atrofi sel-sel epitel vagina, kemudian atrofi pada tuba falopi dan lain-lain. Hampir di semua anatomi seorang perempuan itu mengalami atrofi. Yang tentu ketika ada atrofi maka juga akan ada gangguan fungsinya. Kemudian selain masalah fisik ada juga masalah psikisnya. Biasanya pasiennya itu mengeluh kelelahan, insomnia, bahkan mengarah ke depresi dan lain-lain. Nah, apakah masalah psikis ini membutuhkan penanganan? Jadi sebenarnya masalah psikis ini penyelesaian pertama adalah kita berikan KIE ke pasiennya, bagaimana dia bisa menerima menopause-nya dia. Nah, biasanya kalau mulai ada mengarah ke gangguan-gangguan, mengarah ke misalkan depresi dan lain-lain, ini perlu kita kolaborasikan atau rujuk ke psikiater atau psikolog. Nah, ini gaya hidup sehat untuk lansia ya. Jadi ada rutin olahraga, tidak merokok, kemudian diet seimbang ya. Jadi kayak serat, kayak protein dan lain-lain. Juga bisa disarankan pemberian fitoestrogen ya, konsumsi yang tinggi fitoestrogen. Fitoestrogen itu tinggi pada kacang-kacangan, tapi juga kita harus hati-hati pada pasien-pasien yang memiliki asam urat ya. Kita lanjut teman-teman untuk soal nomor 1. Ini nanti akan ada pollingnya ya Kak ya. Iya Ibu, nanti pollingnya. Oke, baik. Teman-teman, kita lanjut soal nomor 1. Teman-teman silahkan difahami 1 menit, nanti kemudian akan di launching pollingnya, dan kemudian nanti teman-teman silahkan menjawab. Baru setelah itu teman-teman akan saya persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya, baru kita bahas ya. Disilahkan untuk soal nomor 1, teman-teman.
Poll ini sudah di launching, teman-teman disilakan dijawab. Di sini Bu untuk jawaban terbanyak yaitu C sebanyak 73% dan B 27% Ibu. Baik, terima kasih Kak. Oke, kita kembali ke nomor satu ya teman-teman. Tadi teman-teman sudah menjawab. Disilahkan teman-teman mungkin satu atau dua orang gitu yang mau menyampaikan pendapatnya terkait soal nomor satu. Tidak perlu takut benar atau salah ya. Jadi ini kita lagi sama-sama latihan. Jadi santai aja disampaikan aja pendapatnya nggak apa-apa. Yuk silahkan yang mau coba jawab nomor satu. Silahkan teman-teman. Belum ada? Oke, semoga nanti di soal nomor 2 ada ya. Oke, baik. Sekarang kita kembali ke soal nomor satu ya, teman-teman. Jadi, soal nomor satu ini adalah soal hormonal. Nah, ini biasanya soal yang jadi momok teman-teman ini. Kayaknya sulit gitu, Pak. Sebenarnya enggak ya. Nah, jadi soal hormonal ini, dia yang ditanyakan adalah yang dominan naik ya. Pasiennya 25 tahun, kemudian dia tujuannya kontrol program hamil ya, teman-teman. Nah, hasil anamnesisnya 14 hari yang lalu, ini HPHT-nya. Jadi HPHT-nya itu 14 hari yang lalu, kemudian di kemaluan tuh ada lendir yang terasa licin. Kira-kira pasiennya ini berada pada fase apa ya kalau kita melihat dari data SO-nya? Coba dijawab di chat deh boleh. Ini lagi ada di fase apa ya kalau menurut teman-teman pasien ini? Belum ada yang jawab. Oke, oke sudah ada ovulasi. Oke, kita coba cek ya, apakah pasiennya berada pada fase ovulasi? Kita lihat nih. Nah, jadi tadi pasiennya 14 ya dari HPHT ya. Nah, jadi dia berada di fase ovulasi. Tadi juga ada tanda di kemaluannya itu ada lendir terasa licin. Ini juga salah satu ciri dari orang-orang yang berada pada fase ovulasi. Nah, kemudian berarti apa yang dia kemudian dominan naik pada saat fase ovulasi? Tentu LH ya, teman-teman. Masih ingat nggak tentang LH search ya? Jadi pada saat mendekati masa ovulasi itu yang melonjak secara drastis adalah LH ya teman-teman. Nah kita cek di sini. Jadi kurang lebih siklus menstruasi itu dia terbagi menjadi fase folikular dan fase luteal ya. Nah kemudian di tengah-tengah di sini ada fase ovulasi dan kemudian dia diikuti dengan fase menstruasi di akhirnya. Nah, kita cek di sini. Ini adalah perubahan hormonalnya ya. Yang putih FSH, yang biru estrogen, kuningnya LH, dan yang warnanya progesteron ini warnanya hijau wardah ya teman-teman. Nah, kita cek di sini. Jadi FSH itu dia awalnya dia pada saat orang itu masa menstruasi, dia naik ya teman-teman. Dia naik, kemudian pada saat fase proliferasi ini dia turun. Kenapa di sini dia naik? Karena pada saat fase ini dia harus mempersiapkan apa proses pertumbuhan dari folikel. Makanya FSH-nya yang naik, follicle stimulating hormone. Jadi dia adalah hormon yang menstimulasi pertumbuhan folikelnya. Kita cek di sini, ini dia lebih kelihatannya. Nah, di sini jadi dia masa pertumbuhan nih. Nah, pada saat masa pertumbuhan seperti ini FSH-nya yang naik. Ya, ini yang patah-patah ini FSH dia yang naik karena dia harus mematangkan ini. Tapi ketika kemudian dia sudah mulai bertumbuh dan ada sel TK, di mana sel TK itu memproduksi estrogen, maka kemudian di sini estrogennya yang naik, FSH-nya dia mulai turun. Kenapa turun? Karena ada negatif feedback ya. Ada negatif feedback yang membuat dia menekan produksi FSH karena sudah ada estrogen yang bertugas untuk mematangkan si ovumnya.
ya. Nah, kalau pada masa lansia, pada masa perimenopause tadi, ini tuh kan dia sisa yang jelek-jelek. Akhirnya reseptornya si folikel terhadap FSH, FSH itu jelek. Ketika reseptornya jelek, dia tidak bisa kemudian bertumbuh, ya. Dia tidak bisa menghasilkan estrogen. Akhirnya sinyal ke otak itu seperti, oh masih butuh FSH ya, oh dia masih belum ini stimulasi hormonnya dia masih belum bekerja dengan baik tuh di folikelnya. Nah, akhirnya dia terus naik-naik seperti itu. Nah, tapi kalau pada kondisi menstruasi yang fase siklus menstruasi yang normal, ini dia karena ada si estrogen, akhirnya si FSH-nya dia turun. Karena dia ada umpan balik negatif yang membuat produksi FSH-nya itu dihentikan. Kemudian mengarah ke masa ovulasinya, di sini ada lonjakan LH. Kenapa? Karena dia butuh untuk proses ovulasi, teman-teman. Ketika seperti ini, estrogen juga akan naik. Jadi puncaknya estrogen itu juga menjelang ovulasi, puncak produksinya. Kemudian dia akan menurun. Kenapa menurun ya? Karena sel TK-nya udah nggak ada, ya. Kemudian dia digantikan oleh corpus luteum. Corpus luteum ini dia menghasilkan progesteron. Maka akhirnya yang naik ini adalah progesteron. Nah, untuk FSH dan LH dia akan dalam kondisi yang rendah karena ada progesteron yang mendominasi. Progesteronnya ngapain? Ini penebalan dinding uterus untuk persiapan implantasi ketika ada fertilisasi. Ya, jadi ini udah ada ovulasi, kemudian ada sperma masuk, maka ada proses fertilisasi dan ada proses implantasi yang disiapkan dengan dinding uterus yang dia menebal. Kalau kemudian tidak ada tidak ada implantasi, tidak ada fertilisasi, akhirnya dia akan meluruh. Nah, ketika dia meluruh, ya siklus menstruasi ini yang terjadi. Nah, ini gambaran kurang lebihnya ya. Jadi, ini ada penebalan nih. Nah, penebalan ya. Tapi kalau tidak dipakai gitu ya, setelah dipersiapkan ternyata nggak dipakai ya dia akan meluruh. Makanya ketika meluruh itu tidak hanya dalam menstruasi tapi juga ada jaringan-jaringan bekas penebalan dari uterus. Oke, kita lanjut soal nomor 2 ya. Silakan 1 menit nanti kemudian akan di launch pollingnya teman-teman. Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu D sebanyak 67% dan C 20% dan B 13% Ibu. Oke, terima kasih. Baik, untuk soal nomor 2 ada yang mau berpendapat nggak? Yuk, yuk. Jangan takut salah, nggak apa-apa. Santai aja kita. Yuk, silahkan. Dipersilakan ya Ibu-Ibu jika ingin menjawab boleh raise hand atau open mic-nya ya Ibu-Ibu. Yuk, silahkan. Belum ada? Oke, kita coba lanjut dulu ya.
Jadi ini masih dengan soal hormon teman-teman. Jadi kalau tadi menyimak yang nomor 1, harusnya analisisnya sudah sesuai ya, tapi kita coba cek ya. Nah, di sini yang melonjak naik pada kasus ini ya. Jadi HPHT-nya 18 hari yang lalu teman-teman. Kalau 18 hari yang lalu maka dia ada masa mid lutealnya. Nah, ketika dia ketika dia berada di masa mid luteal, maka yang naik adalah progesteron berkaitan dengan berkaitan dengan corpus luteum yang menghasilkan progesteron. Jadi jawabannya yang D ya, teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 3, masih soal hormon. Yuk, silahkan. Izin Ibu, untuk jawabannya beragam dan yang paling terbanyak yaitu D sebanyak 33% dan C 27%, kemudian A 27% dan B 13% Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke, teman-teman, kita lanjut soal nomor 3 ya. Untuk soal nomor 3 ini, penyebab yang berperan pada kasus ini. Jadi, kasusnya pasien 14 tahun, dia keluhan nyeri dan kram perut bagian bawah, dan dia sedang menstruasi. Menopause-nya pada usia 12 tahun, tidak ada nyeri tekan ya. Nah, kira-kira kasusnya apa? Kalau kita melihat dari kata kuncinya, maka dia berada pada kasus dismenor ya. Nah, dia berada pada kasus dismenor primer, teman-teman. Apa yang terjadi pada seseorang yang mengalami dismenor ya? Nah, tadi teman-teman saat kita membahas soal nomor 1 dan 2, tadi ada peran corpus luteumnya. Ketika dia kemudian sudah corpus luteumnya itu sudah rusak ya atau dia regresi, nah otomatis progesteronnya dia akan turun. Ketika progesteron turun, tidak ada yang mempertahankan dinding uterus itu tetap menebal ya. Tidak ada yang mempertahankan dinding uterus itu tetap ada stay gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ada menstrual flow atau aliran darah menstruasi. Nah, jadi akibat progesteron yang turun ini salah satunya adalah si progesteronnya itu naik. Apa yang terjadi dengan progesteron yang naik? Dia akan meningkatkan kontraksi dari myometrium. Yang awalnya kontraksinya itu dia baik-baik aja gitu, terus dia jadi disritmia ya. Jadi ritmenya tuh jadi nggak teratur. Ketika dia ritmenya jadi nggak teratur kayak gini, akhirnya ada iskemi ya. Bayangkan ketika dia kayak gini otomatis pasti ada pembuluh darah yang kejepit-kejepit kan. Nah, pembuluh darahnya kejepit akhirnya otomatis aliran darah ke area itu dia akan berkurang. Akhirnya terjadi iskemi. Nah, kemudian ketika dia terjadi iskemi ya, otomatis aliran darahnya ini pasti dia ada yang tertutup-tertutup kayak gitu kan. Nah, ini menyebabkan nyeri pada seseorang. Jadi nyeri pada seseorang yang mengalami apa? Mengalami dismenor itu berkaitan dengan fungsi dari progesteron, berkaitan dengan ini gambarnya ada yang kepotong ya, tapi kayaknya nanti yang didapat teman-teman gambarnya apa. Jadi dia berkaitan dengan adanya iskemi, berkaitan dengan disritmia, dan juga peningkatan saraf ya, berkaitan dengan prostaglandin yang naik. Maka jawabannya adalah prostaglandin yang naik,
progesteronnya dia turun ya. Itu di sini. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Silakan teman-teman. Izin Ibu, untuk jawabannya beragam dan untuk yang terbanyak yaitu B sebanyak 65%, kemudian E 24%, A 6%, dan C 6% Ibu. Baik, terima kasih Kak. Oke, teman-teman, untuk soal nomor 4 ini adalah berkaitan dengan soal komunikasi ya. Jadi ini apa sih pendidikan kesehatan yang bisa kita berikan pada kasus ini gitu. Nah, ini pasiennya 44 tahun, terus dia merasa panas pada malam hari dan menstruasinya tidak teratur ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita kasih pada kasus ini? Nah, kalau kita melihat dari penjelasan data S dan data O-nya, apa sih yang terjadi pada pasiennya? Cek. Nah, jadi pasiennya ini apa yang dialami? Dia mengalami hot flash ya teman-teman. Rasa panas ya. Kenapa bisa terjadi hot flash? Kata kuncinya adalah penurunan estrogen. Ketika estrogen turun, maka pembuluh darah itu mengalami vasodilatasi. Nah, ketika dia vasodilatasi, akhirnya dia rasa panas atau hot flash yang menyebabkan orang itu berkeringat, yang akhirnya dia insomnia atau libidonya dia menurun. Kemudian yang kedua, elastisitas pembuluh darahnya juga menurun. Nah, ini akhirnya beresiko penumpukan plak yang akhirnya mengarah ke resiko PJK ya. Nah, apa sih yang perlu dilakukan pada pasien-pasien hot flash gitu? Yang pertama mengkonsumsi vitamin B kompleks ya. Kemudian yang kedua adalah fitoestrogen. Fito adalah dari hewan, estrogen adalah kalau dari hewan, dari tumbuhan. Estrogen adalah yang menyerupai estrogen. Jadi fitoestrogen ini adalah makanan ya yang berasal dari tumbuhan yang dia tuh mengandung estrogen. Contohnya adalah kacang-kacangan, ini paling tinggi pada kacang-kacangan teman-teman. Kedelai, tauge dan lain-lain. Kemudian mengkonsumsi vitamin E ya. Nah, kita lanjut soal nomor 5. Silahkan soal nomor 5.
Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu E sebanyak 67% dan D 28% dan C 6% Ibu. Terima kasih. Dominasinya di E ya. Oke. Perubahan apa sih yang terjadi pada kasus ini? Jadi ini masih soal hormonal ya teman-teman. 48 tahun, kemudian dia mengeluh susah menahan kencing dan terasa panas pada wajah dan leher. Ya. Jadi udah kita bahas sedikit nih ya. Nah, kira-kira jawabannya yang mana gitu kan? Kita review lagi nih ya. Apa yang terjadi pada seseorang di masa perimenopausia. Jadi tadi yang saya jelaskan pada saat review materi sama dengan yang ada di sini ya teman-teman. Jadi ketika folikel primordial yang tersisa itu dia jadi atretik, akhirnya produksi estrogennya dia turun. Kenapa? Karena estrogen tidak dapat lagi menghambat produksi FSH. Artinya dia sinyal umpan balik negatifnya dia nggak terjadi. Yang akhirnya FSH-nya terus meningkat karena dikira dibutuhin gitu kan. Nah, FSH-nya ini terus meningkat. LH apakah meningkat? Meningkat juga, tapi lebih meningkat yang FSH. Berapa sih kadarnya? Nah, iya kadarnya ya. Oke, jadi ini kadar FSH dan kadar apa? Estrogen. Nah, ini teman-teman kalau kita lihat ya. Kalau pada orang-orang yang masih muda itu dia tidak atrofi. Tapi ketika pada orang tua dia atrofi dan juga ada burning out atau matinya fungsi dari ovarium. Jadi kata kuncinya pada ovarium, ya. Nah, jadi yang tadi jawabannya apa? Tentu estrogennya turun, progesteronnya juga turun. Oke, kita lanjut soal nomor 6, disilahkan. Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu E sebanyak 30%, kemudian A 25% dan D 19%, C 13% dan B 13% Ibu. Terima kasih. Wah, semua jawaban ada ya. Oke, kita lihat ya. Jadi ini yang ditanyakan adalah perubahan organ reproduksi ya teman-teman. Apa yang terjadi gitu. Nah ini pasiennya keluhannya gatal pada kemaluan ya. Nah terus habis itu dia sudah 6 bulan tidak menstruasi. Ya kita cek nih. Apa yang terjadi teman-teman? Jawabannya adalah pH vagina cenderung basah ya. Jadi pH vagina normal itu dia sebenarnya cenderung asam kan 3,5 sampai 5,0. Kalau dia lebih dari 4,5, ini dia menunjukkan mengarah ke vaginitis. Ya, dia juga mengarah ke PV. Kalau lebih dari 6,5, dia mengarah ke trichomonas vaginalis. Jadi ini adalah hasil dari penelitian ya teman-teman. Apakah semua kondisinya seperti ini? Belum tentu. Hanya secara normal dari hasil penelitian. Kalau dia pH-nya di angka segini itu kurang lebih
arahnya ke vaginismus dan BV. Tapi kalau pH vaginanya di angka segini, itu mengarah ke trichomonas vaginalis. Apa yang sih yang terjadi? Kenapa seseorang bisa mengalami keputihan atau rentan terjadinya keputihan pada masa-masa perimenopause? Yang pertama berkaitan dengan pH vagina yang naik. Jadi pH vagina ini basah ya teman-teman. Ketika pH vagina basah yang harusnya dia asam, kolonisasi flora normalnya ini jadinya itu dia terganggu ya. Jadinya dia terganggu. Ketika kolonisasi flora normal ini terganggu, akhirnya otomatis kolonisasinya menurun. Nah, ketika menurun, ketika kemudian ada infeksi atau patogen yang masuk, ini dia tidak ada yang perang ya melawan. Kalau volumenya dia sedikit, akhirnya ketika sama patogen dia kalah. Akhirnya apa? Terjadi keputihan, kemudian ada rasa gatal yang dirasakan pasien. Yang kedua adalah estrogen ini juga mempengaruhi ke atrofi vagina ya. Nah, atrofi vagina ini mempengaruhi sekresi lendirnya. Akhirnya apa? Pasiennya mengaruh kok kerasa kering. Kalau hubungan sakit, akhirnya pasiennya malas untuk berhubungan badan. Di orang-orang di usia perimenopause. Kemudian yang terakhir adalah otot vaginanya dia mengendur ya teman-teman. Nah, di sini karena karena otot vaginanya mengendur, otomatis daya cengkram atau kontraksinya dia juga akan turun. Yang menyebabkan libidonya dia juga turun. Jadi libido turun pada seseorang di masa perimenopause itu disebabkan oleh multikausa ya, multikausalitas. Jadi banyak berkaitan dengan dia psikisnya, berkaitan dengan hot flash, berkaitan dengan draining vagina dan juga lain-lainnya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 7, ini soal etik, silahkan. Izin Ibu untuk jawabannya beragam Ibu. Yang terbanyak yaitu C sebanyak 53%, kemudian B 24%, dan A 18%, dan E 6% Ibu. Terima kasih Kak. Oke, jadi soal nomor 7 ini soal etik ya teman-teman. Wah, hampir semua ada yang menjawab gitu ya. Jadi etika praktek pada kasus ini, nah pasiennya 35 tahun, terus mau konsultasi KB. Nah, terus bidannya menjelaskan pilihan KB yang tersedia. Ya, dia dari VA payudara, makanya bidannya ngasih saran untuk menggunakan KB non hormonal. Bidan membebaskan klien memilih sesuai yang dikehendaki dan tidak beresiko sesuai kondisi pasien. Jawabannya adalah yang beneficence ya teman-teman. Yang C ya. Nah, jadi prinsip etik bidan itu ada 7. Yang pertama otonomi. Ini kita menghargai. Jadi kita misalkan kita kita mempersilahkan pasien untuk inform consent dan lain-lain, ini kita salah satunya adalah prinsip dari otonomi. Kemudian beneficence, melakukan tindakan yang benar ya. Ini berkaitan dengan SOP dan lain-lain. Kemudian non maleficent, mencegah tindakan yang dapat merugikan ya. Kemudian selanjutnya adalah justice ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah justice, memperlakukan manusia secara adil. Kemudian dia veracity, menjelaskan dengan benar. Kemudian dia fidelity, menepati janji. Ya, dan yang terakhir ada confidentially, menjaga kerahasiaan.
Nah, tadi ibunya membebaskan klien untuk memilih sesuatu yang dihendaki dan tidak merugikan kondisi pasien. Jadi jawabannya lebih kepada yang beneficence ya, teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 8 nih, soal komunitas, silahkan. Izin Ibu untuk jawabannya beragam dan yang terbanyak yaitu D sebanyak 44%, kemudian E 38%, kemudian A 13%, dan B 6% Ibu. Oke, terima kasih, Kak. Oke, teman-teman, kita lanjut soal nomor 8 ya. Jadi yang ditanyakan adalah peran bidan gitu ya. Nah, di sini memberikan pelayanan dasar wanita dengan gangguan sistem reproduksi dan wanita pada masa klimakterium serta menopause. Nah, kalau seperti ini, dia masuk pada peran pelaksana dengan tugas mandiri. Ya. Jadi peran pelaksana di komunitas itu ada banyak perannya. Salah satunya adalah dia dengan tugas mandiri. Tugas mandiri ini adalah pada asuhan-asuhan ya. Jadi yang secara asuhan-asuhan dasar kayak gitu ya. Nah, contoh misalkan nih, pada anak remaja, kehamilan normal, persalinan, masa nifas, usia subur, gangguan sistem reproduksi, juga pada bayi balita. Ya, ini masuk pada yang pelaksana, masuk yang kategori tugas mandiri. Nanti ada kolaborasi dan juga rujukan. Oke. Kemudian nomor 9 ini soal kasus ya, ini bukan komunitas ya, maaf salah. Silahkan nomor 9 teman-teman. Izin Ibu untuk jawabannya beragam dan ada yang
persentasenya sama, yaitu C dan E sebanyak 33%, kemudian B 27%, dan D 7%, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Ya, jadi ini kita lanjut soal nomor 9 ya, teman-teman. Ini pasiennya 45 tahun ya, kemudian keluhannya mudah lelah. Nah, hasil anamnesisnya 9 bulan ya, dia udah tidak menstruasi, terus ibunya bawa hasil ortopedi kalau dia ada osteoporosis. Nah, apa sih yang berkaitan dengan kasus ini gitu yang ditanyakan ya? Kita cek jawabannya yang B, teman-teman. Jadi estrogen berperan pada pembentukan tulang ya. Nah, ini soalnya berkaitan dengan kasus osteoporosis ya. Nah, kita bahas ya. Jadi osteoporosis ini adalah penyakit tulang ya yang dia berkaitan dengan menurunnya massa tulang, menurunnya kepadatan tulang. Ini kenapa? Karena ketidakmampuan tubuh dalam mengatur ya si kandungan mineral dan tulangnya akhirnya jadi rawan ya, jadi rapuh kayak gitu. Nah, penyebab osteoporosis ini berkaitan dengan metabolisme tulang, di mana pada proses metabolisme tulang ini dipengaruhi oleh hormon estrogen. Jadi kalau kadarnya menurun pada saat orang-orang perimenopause, gangguan metabolisme pada metabolisme tulang ini terjadi. Ketika seperti ini, akhirnya dia ada menurun massa tulang. Prosesnya seperti apa? Jadi estrogen itu dia akan berikatan dengan reseptor estrogen pada osteoblastnya yang dia memodulasi aktivitas osteoblastik pada saat proses metabolisme dari tulang. Ya. Nah, kemudian peran estrogen selain pada osteoblast, dia juga mengatur osteoklas ya, yang menghambat reabsorpsi dari tulang. Akhirnya ketika estrogennya ini dia menurun, maka tidak ada yang bisa menghambat reabsorpsi tulang. Jadinya kepadatannya dia akan menurun, teman-teman. Nah, inilah yang terjadi pada orang-orang perimenopause, kenapa mereka itu rawan untuk mengalami osteoporosis. Karena memang estrogen dia berperan pada metabolisme tulang, pada proses pembentukan osteoklas, dan dia juga menghambat ya, harusnya dia menghambat reabsorpsi tapi karena jumlahnya rendah akhirnya tidak terhambat. Oke, kita lanjut soal terakhir ya teman-teman, ini soal komunitas, silahkan. Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu E sebanyak 94%, kemudian C 6%, Ibu. Mulai kompak nih, Bu. Oke, terima kasih Kak. Oke, untuk soal nomor 10 ini soal komunitas ya teman-teman. Jadi bidangnya ditugaskan ke posyandu lansia, apa yang bisa dilakukan ya. Betul ya, dominasinya. Maaf, salah. Jawabannya betul yang E ya teman-teman. Ini pilihannya belum saya ganti. Ini harusnya yang E ya. Jadi memang apa sih yang bisa dilakukan seorang dirijen di sebuah
panti di wilayah binaannya gitu. Bisa penyuluhan kesehatan, bisa senam, bisa pemeriksaan kesehatan, deteksi lanjut deteksi dini penyakit, kemudian periksaan yang sederhana, pengobatan, konseling dan juga rujukan ya. Kalau kita melihat pada kasusnya tadi, jawabannya adalah lebih kepada penyuluhan gangguan fisik dan menopause. Oke, sudah 10 soal kita bahas ya teman-teman. Disilahkan kita ke sesi tanya jawab ya Kak. Boleh Ibu sesi tanya jawab atau mau sharing juga boleh Ibu. Oke, Dipersilakan ya Bu. boleh. Iya, teman-teman kalau ada yang mau di-sharingkan juga boleh ya. Apa sih kesulitan di soal-soal case prepare atau apa kesulitan teman-teman ketika menghadapi soal-soal hukum juga boleh. Silahkan ya, siapa tahu ada yang bisa saya sharingkan ke teman-teman untuk menjadi solusi gitu buat teman-teman. Silahkan teman-teman. Izin Bu Boleh bertanya silahkan. atau menanggapi ya Bu. Boleh, silahkan. Bu dari Eh, mana? saya Yuni Kartika Dewi dari Universitas Depok. Em, dari soal-soal yang Ibu berikan tadi, di awal Ibu memberikan materi, tapi banyak yang nggak ada di materinya Bu. Jadi kami juga bingung jawabnya. Makasih Bu. Ya, baik. Terima kasih, Bu Yuni. Iya, memang sengaja tadi saya berikan soal yang berbeda dengan materi yang saya berikan secara umum. Jadi sebenarnya materi yang saya berikan itu hanyalah summary ya, Ibu-Ibu ya. Karena kalau saya jelaskan singkat bisa harus 16 pertemuan ya kalau untuk Gastro ya. Nah, kemudian untuk soal-soal memang sengaja sebenarnya soalnya masih berkaitan, namun tidak semuanya. Mungkin soal etik dan komunitas memang tadi tidak saya berikan di materi. Tapi kemudian untuk soal-soal yang hormonal sebenarnya secara tidak langsung itu sudah ada di materi. Hanya memang sengaja tidak saya jelaskan secara detail. Karena saya ingin teman-teman juga menyimak gitu pada saat pembahasan kayak gitu. Nah, kemudian sengaja saya banyak memberikan soal-soal hormonal karena biasanya kalau sharing sama teman-teman yang profesi gitu, kesulitannya tuh banyak yang bilang di hormonal. Jadi saya ingin teman-teman kita ada waktu juga untuk review ya untuk soal-soal hormonal. Demikian ya Bu Yuni. Jadi biar kalau misalkan nanti saya kasih materi sama soalnya sama, jadinya cuman recall dalam sekian menit ya. Nanti nggak asik pembahasannya jadi sedikit ya Bu ya. Terima kasih Bu Yuni. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada, atau mungkin kalau belum ada, boleh nanti jika mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan via chat ya ke teman-teman admin nanti biar dibantu WA ke saya. Siapa tahu nanti pada saat sambil cuci piring atau masak nyiapin buka gitu, baru keinget, oh ya ya tadi maksudnya ini apa ya? Atau mungkin baru keinget pada saat habis terawih gitu, boleh nanti di WA aja gitu ya nanti ke teman-teman admin. Saya kembalikan ke moderator, Kak. Baik Ibu, terima kasih atas pemaparannya. Terima kasih juga kepada ibu-ibu yang masih semangat untuk mengikuti bimbel hari ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau di-sharingkan mengenai diskusi terkait soal soal yang Ibu Jumroh sampaikan, boleh Ibu dipersilakan ya Ibu. Sebelum menutup pertemuan hari ini, Ibu. Baik, jika tidak ada, mungkin sekarang boleh on cam ya Ibu-Ibu untuk sesi dokumentasinya ya Ibu-Ibu. Dipersilakan Ibu-Ibu untuk on cam kamera Ibu. Dewa Ratu, ulang tunyan itu video cang sih. Dihitung kali ya, Kak. Iya Ibu, sebentar ya Ibu. Boleh Ibu-Ibu dinyalakan di on cam kameranya ya Ibu-Ibu.
Baik, saya mulai ya Ibu-Ibu. 1, 2, 3. Bentar ya Ibu. Boleh yang 3 ya Ibu-Ibu. Boleh ya Ibu-Ibu. 1, 2, 3. Oke, udah. Baik, sudah terima kasih sekali untuk Ibu Zumroh atas pemaparannya dan soal-soal yang diberikannya Ibu. Dan Ibu-Ibu sekalian, selamat beristirahat dan selamat menunaikan ibadah puasa ya Ibu-Ibu. Jika tidak ada yang ingin disaringkan kembali, mungkin kita cukupkan pertemuan di hari ini ya Ibu-Ibu. Izinkan saya izinkan saya end meeting ya Ibu-Ibu. Sekian dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ibu. Semangat terus Ibu-Ibu.